pelajaran matematika daripada lebih ke elektronya. Memang karena kita mau membahas mengenai medan elektromagnetik yang sangat erat hubungannya dengan vektor atau analisis daripada matematika. Baiklah, pada kesempatan ini kemarin kita sudah bahas mengenai vektor, eh, di antaranya perkalian titik atau dot product, kemudian ada perkalian silang atau cross product, kemudian juga ada koordinat kartesian, silindris, dan nanti terakhir adalah koordinat bola atau spasial, spasial. Eh, jadi kemarin karena bahannya pun sudah saya kirimkan untuk permasalahan ini, jadi pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat evaluasi mengenai bahan yang sudah saya sampaikan. Ntar ya, saya share. Dot product atau perkalian titik. Nah, ini apakah sudah tampil screen saya? Sudah, Pak. Sudah ya. Tulisannya yang tercantum itu latihan dot product. Eh, untuk mengilustrasikan, mohon dimatikan ini audionya yang tidak sedang bertanya atau menjawab. Untuk mengilustrasikan definisi dan operasi daripada dot product, coba kita mengambil contoh, ada sebuah bidang vektor. Jadi vektornya berbentuk bidang. Vektor itu bisa berbentuk garis, bisa berbentuk volume, juga bisa berbentuk bidang. Jadi ini kita ambil contoh bidang vektor G sama dengan YAX dikurang 2,5 XAY tambah 3AZ. Kemudian ada sebuah titik Q yang koordinatnya itu 4,5,2. Jadi sudah diketahui ya kemarin bahwa koordinat yang digunakan itu adalah koordinat ruang atau X, Y, Z. Sehingga kalau saya mengatakan koordinat Q adalah 4,5,2 berarti 4X, 5-nya Y, dan 2-nya adalah Z-nya, arah Z-nya. Karena koordinat ruang 3 dimensi. Maka di sini kita ingin mencari G atau tadi vektor G tadi pada titik Q. Nah, kita kemarin sudah berbicara juga mengenai bahwa vektor itu memiliki pengaruh pada berbagai medan. Jadi vektor itu akan mempengaruhi berbagai medan. Jadi medan itu diantaranya adalah kalau dalam soal ini adalah titik Q. Medannya adalah titik Q. Kemudian kita ingin melihat pengaruh G. Katakanlah vektor G ini misalnya kita katakan contohnya medan listriknya. Medan listrik G pada titik Q 4,5,2 itu seberapa besar sih pengaruhnya? Kalau pada titik lain misalnya pada titik 0,00 berapa besar pengaruhnya? Maka di sini kita ingin mengetahui pengaruh itu. Jadi kalau dia pengaruh dalam satu titik, itu dia komponennya adalah skalar. Jadi kalau vektornya sendiri vektor G, karena dia apa? Karena dia mempengaruhi ke semua titik, semua tempat. Daerah yang masih dipengaruhi oleh vektor tersebut adalah berarti medan vektornya. Oke. Kemudian jadi komponen skalar G di Q dalam arah AN.
Jadi AN itu maksudnya adalah bidang normal. N itu menyatakan normal. Normal itu berarti tegak lurus terhadap bidang. Nah, jadi kalau Q pada bidang yang ada titik Q-nya, G itu dicari yang arahnya tegak lurus terhadap titik bidang titik Q tersebut atau bidang yang mengandung titik Q tersebut. Jadi vektor normalnya yang tegak lurus tadi adalah sepertiga kali 2AX ditambah AY dikurang 2AZ. Nah, ini vektornya. Kemudian kita ingin mencari komponen vektor G di titik Q dalam arah AN. Kenapa? Karena perhitungan-perhitungan menunjukkan bahwa yang mempengaruhi atau yang berpengaruh terhadap suatu titik itu adalah yang tegak lurus terhadap bidang normal. Kemudian kita ingin mencari sudut theta G A atau G arah A antara G RQ dan AN. AN itu adalah vektor normalnya. Ada nih AN ini sepertiga 2AX tambah AY dikurang 2AZ. Nah, begitu persoalannya. Jadi, apa yang harus kita cari dulu? Makanya kita harus ketahui bahwa kita memiliki sebuah vektor tadi, G, yang besarnya YAX dikurang 2,5 XAY ditambah 3AZ. Kemudian kita juga mempunyai satu titik yang ingin kita cari besar pengaruh daripada vektor G tadi, yaitu titiknya 4,5,2. Jadi untuk kita mencari nilai G pada titik tersebut, jadi nilai G ini, vektor G ini pada setiap titik dia punya nilai yang berbeda-beda. Nah, pada titik Q, nilainya adalah, maka kita substitusikan koordinat titik Q itu ke dalam vektor G. Ke dalam vektor G. Kita peroleh G RQ atau koordinat Q atau besar medan G pada titik Q yaitu pada saat Y itu sama dengan 5, kemudian juga X-nya itu sama dengan 4, kemudian Z-nya itu sebesar 2. Tapi di sini tidak ada mengandung Z ya. Persamaannya itu YAX, Y-nya kita ganti sebesar 5, kemudian X-nya kita ganti sebesar 4, kemudian 3AZ. Z-nya tidak ada di sini, jadi kita tidak gantikan dengan 2. Sehingga persamaan ataupun vektor pada titik Q tersebut menjadi G RQ sama dengan 5AX dikurang 10AY ditambah 3AZ. Nah, inilah besar medan pada titik Q itu. Kemudian, pada titik Q tersebut ada namanya vektor normal. Normal itu artinya tegak lurus dengan bidang yang ada titik Q-nya tersebut. Kita miliki vektor AN sama dengan sepertiga kali 2AX tambah AY dikurang 2AZ. Ini ada di soalnya atau di problemnya. Nah, selanjutnya kita mau menemukan komponen skalar pada titik Q tersebut. Kalau ini tadi masih vektor ini. Masih vektor. Arahnya juga pada titik Q itu bermacam-macam. Pada segala arah. Nah, kita mau mencari yang searah dengan bidang normalnya. Dengan menggunakan perkalian titik, kita ketahui bahwa perkalian titik akan menghasilkan nilai skalar. Sehingga kita peroleh komponen skalarnya yaitu G itu kita kalikan dengan AN. G itu besarnya tadi 5AX dikurang 10AY tambah 3AZ. Kemudian dikalikan dengan AN, vektor normalnya adalah sepertiga
2AX tambah AY dikurang 2AZ. Nah, yang ini. Oke, selanjutnya dengan menggunakan rumus-rumus yang atau hukum perkalian titik daripada vektor, bahwa kita ingat bahwa A dot B, vektor A dot vektor B itu sama dengan besar vektor A, ini ada dot juga ya, jangan lupa ditulis, dot besar vektor B, kemudian juga dot cos sudut antara vektor A dan vektor B. Oke, sekarang vektor A itu sendiri adalah vektor G, kemudian vektor AN itu sepertiga kali sekian-sekian ini, maka kita harus kalikan itu satu per satu antara G dengan AN. Makanya di sini ada sepertiganya kita keluarkan, kemudian ada 5AX, ini dia 5AX itu kan, dikalikan dengan 2AX. Nah, dikalikan dengan 2AX, dot 2AX. Ditambah 5AX dikalikan AY. 5AX dikalikan dengan AY. Kemudian 5AX dikalikan dengan minus 2AZ. Tambah 5AX kalikan minus 2AZ. Baru komponen 5AX yang kita kalikan. Baru komponen 10AY. Minus 10AY dikalikan dengan 2AX. Kemudian dikalikan dengan AY. Kemudian juga dikalikan dengan minus 2AZ. Baru komponen yang terakhir yaitu 3AZ. 3AZ dikalikan dengan 2AX. 2AX. Kemudian dikalikan dengan minus 2AZ. Dikalikan, sorry, dengan AY dulu. 3AZ tadi dikalikan dengan AY, baru terakhir dengan minus 2AZ. Kemudian barulah kita satu persatu. Ini kenapa saya tulis satu persatu, supaya Anda bisa mengetahui jalan untuk menyelesaikannya itu dari mana datangnya. Jadi kalau sudah saya tuliskan semua satu persatu ini, sudah sama dengan saya menulis di papan tulis untuk menguraikan perkalian dot ini atau dot produk ini. 1/3 masih tetap di luar, kalikan dengan kurung siku, kemudian 5 kali 5 kali 2, sini 5 kali 2, baru AX dikali dengan AX. AX kali AX itu sama dengan besar vektor AX dikalikan besar vektor AR dikalikan sudut antara AX dengan AX. Sudut AX dengan AX berarti sama dengan 0 derajat, cos 0 derajat. Begitu juga seterusnya 5 kali AX kali AY, berarti 5 kali besar vektor AX kalikan besar vektor AY dikalikan dengan sudut antara AX dengan AY, yaitu 90 derajat. Makanya cosnya 90 derajat. Kemudian yang berikutnya adalah 5 kali minus 2. 5 kali minus 2 dikalikan dengan besar vektor AX, kalikan besar vektor AZ, dikalikan sudut antara vektor AX dengan vektor AZ, yaitu 90 derajat. Cos 90 derajat. Baru dikurangi dengan 10 dikali 2, kalikan besar vektor AY, kalikan besar vektor AX, kalikan dengan sudut antara vektor AY dan vektor AX, yaitu sebesar 90 derajat, cos 90 derajat. Baru dikurangi dengan 10 dikalikan besar vektor AY kali besar vektor AY, dikalikan dengan sudut antara vektor AY dan vektor AY, yaitu 0 derajat. Makanya cos 0 derajat. Dikurangi dengan 10 kali minus 2, kalikan besar vektor AY, kemudian dikalikan dengan besar vektor AZ, kemudian dikalikan sudut, cos sudut antara vektor AY dan vektor AZ, yaitu 90 derajat. Ditambah 3 kali 2 besar vektor AZ
dikalikan besar vektor AX dikalikan dengan kosinus sudut antara AX dan AZ, yaitu kosinus 90 derajat. Kemudian ditambah 3 kali besar vektor AZ dikali besar vektor AY dikali dengan kosinus sudut antara AY dan AZ dan AY, yaitu 90 derajat, ditambah 3 kali minus 2 dikalikan dengan besar vektor AZ dikalikan besar vektor AZ lagi dikalikan dengan kosinus sudut antara vektor AZ dengan vektor AZ, yaitu 0 derajat. Baru kita selesaikan satu persatu. Masih terlihat dan terdengar ya? Selesaikan satu persatu. 5 dikali 2, sepertiganya masih di luar. 5 dikali 2, kemudian dikalikan dengan besar vektor AX, besar vektor satuan itu 1, vektor kemudian AX lagi 1, kosinus 0 itu sama dengan 1. Kemudian ditambah dengan 5 dikali besar vektor AX, itu juga 1, vektor AY juga 1, cos 90 itu sama dengan 0. Baru ditambah 5 dikalikan minus 2, dikalikan besar vektor AX 1, besar vektor AZ 1, kosinus antara AX dan AZ itu kosinus 90, yaitu 0. Kemudian 10 dikalikan dengan 2, dikalikan besar vektor AY itu 1, besar vektor AX juga 1, dikalikan dengan kosinusnya 90, yaitu sama dengan 0. Baru dikurang 10 dikalikan besar vektor AY itu 1, besar vektor AY juga 1, kemudian kosinus antara AY dengan AY itu adalah 0 derajat, kosinus 0 sama dengan 1. Kemudian dikurang 10, kalikan dengan minus 2, kalikan besar vektor AY, kalikan besar vektor AZ, besar vektor AY 1, besar vektor AZ 1, kalikan dengan cos 90, kosinus 90 itu adalah 0. Ditambah 3 dikalikan dengan 2, kalikan besar vektor AZ 1, besar vektor AX 1, kosinus 90, 0. Kemudian 3 dikalikan besar vektor AZ 1, besar vektor AY 1, kalikan cos antara AY dan AZ yaitu 90, yaitu sama dengan 0. Berikutnya adalah 3 kalikan minus 2, kalikan besar vektor AZ 1, besar vektor AZ 1 lagi, kosinus antara vektor AZ dengan vektor AZ yaitu 0 derajat, kosinus 0 sama dengan 1. Baru kita selesaikan semuanya. Tinggal 10 ditambah 0, tambah 0, dikurang 0, kurang 10, dikurang 0, tambah 0, tambah 0, dikurang 6. Hasilnya adalah 10 dikurang 10 dikurang 6 sama dengan minus 6 dikalikan dengan sepertiga ya sama dengan minus 2 hasilnya. Jadi dot product daripada vektor A dikalikan vektor B itu adalah sama dengan minus 2. Nah sekarang minus 2 adalah dot produknya. Maka komponen vektor diperoleh dengan mengalihkan komponen skalar tadi, yaitu minus 2 tadi, dengan vektor satuan searah dengan AN. Vektor satuan. Hei abang-abang, siapa yang di kampus nih? Datang apa? Ntar lagi. Aku di kampus. Kawan-kawan, bapak dosen balik lagi tuh. Ya, ada yang perlu tanyakan? Ya, adik-adik masih memonitor ya? Masih, Pak. Nampak kan ya Masih, Pak. nampak kan yang saya jelaskan kan? Nah, tadi sudah sampai di sini ya. Sampai di sini, moga-moga masih bisa dipahami sehingga hasilnya itu minus 2. Kemudian kemudian tadi
sudah diketahui bahwa perkalian dot produk itu adalah hasilnya -2, baru dikalikan lagi dengan vektor normalnya, yaitu AN. Maka hasilnya adalah -2 kali, sorry ini, dikalikan dengan vektor normal, yaitu sebesar 1/3 kali 2AX tambah AY dikurang 2AZ. Sama dengan -2/3 kali 2AX tambah 2 tambah AY dikurang 2AZ. Sama dengan -1,333 AX dikurang 0,667 AY tambah 1,333 AZ. Ini adalah vektor eh, G tadi pada titik Q yang searah dengan normal. Jadi ketika dikalikan dengan suatu komponen vektor berarti dia semacam apa ya, mengikat daripada vektor yang dikalikan itu. Jadi kalau dikalikan dengan 0, vektor itu akan menjadi 0. Kemudian kalau dikalikan dengan vektor normal, maka dia akan searah dengan vektor normal tersebut. Kemudian tadi yang kedua adalah pertanyaannya bagaimana mencari sudut antara GRQ dan vektor normal. Jadi kan G, vektor G pada titik Q itu arahnya seperti saya katakan tadi masih ke segala arah. Maka kita mau mencari sudut antara vektor tersebut dengan normalnya atau bidang normalnya. Maka untuk mencarinya kita gunakan rumus perkalian titik, bahwa kalau G dot AN itu sama dengan besar vektor G dikalikan besar vektor AN dikalikan kosinus sudut antara G dengan AN. Ini rumus dasarnya. Hasilnya itu akan skalar. Maka hasilnya adalah -2 tadi. -2 sama dengan akar kuadrat daripada 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, dikalikan dengan 1, besar vektor normal itu kan 1, dikalikan dengan kosinus sudut antara G dengan AN. Sehingga kita peroleh nanti cos theta GAN itu sama dengan -2 dibagi dengan akar 134 kali 1. Hasilnya adalah -0,172 yang merupakan kosinus daripada sudut antara G dengan bidang normalnya. Sehingga sudut G dengan bidang normalnya adalah kosinus arccosinus -0,172 didapatkan sudutnya ada sebesar 111,054 derajat. Jadi antara vektor yang mengenai titik Q, yaitu vektor G yang melewati titik Q tersebut, hasilnya pada titik Q itu sudutnya antara vektor G yang melewati titik Q tersebut dengan bidang normalnya adalah 111,054 derajat. Sementara besar dari vektor yang ada di Q tadi itu besarnya adalah sebesar -2. Besar pengaruh vektor G pada titik Q yang searah dengan bidang normalnya. Oke, sampai di sini ada yang belum dipahami? Ada yang masih
belum terlalu mengerti, silakan ditanyakan dulu di bagian mananya ini aplikasi daripada eh, dot product atau perkalian titik dari suatu vektor. Jadi perkalian titik dari suatu vektor itu akan menghasilkan besaran skalar. Besaran skalar itu artinya nilai daripada pengaruh vektor tersebut itu sudah sama di satu titik itu. Nilainya yang tetap pada titik tersebut. Kalau tadi pengaruh vektornya pada titik Q ada masih besarannya vektor, maka kalau nilai skalarnya itu perkalian titiknya menghasilkan besar yang sama pada semua titik, pada semua arah di titik Q tersebut. Itu pengertiannya. Pak izin bertanya Pak, Oke, silakan. yang -2 sama dengan akar 5 Di yang sebentar di halaman mananya. Ah, ini minus A 2 ini ada. Pak. Iya. Ya, berarti akar 5 tambah 10, akar 2 tambah 3, akar 2 berarti dari rumusnya dari ini tadi Pak, ya, dari G kali A ya Pak. Dari, ya, jadi kan Cos, cos sudut antara G dengan AN. Halo ya. ya Pak. Hmm. Berarti dari situ Pak ya. Ya, jadi kan perkalian dot atau perkalian titik vektor itu rumusnya yang ini yang saya buat kan ini. Jadi vektor G Iya Pak. dikalikan vektor AN atau katakanlah vektor A kali vektor B adalah besar vektor A dot besar vektor B dot kosinus antara vektor A dengan vektor B. Kosinus sudut antara vektor A dan vektor B seperti itu. Itu rumus Ya apa Pak. rumus dasarnya. Dan hasilnya perkalian dot ini hasilnya adalah skalar atau bilangan yang tetap. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, izin bertanya. Ya, siapa? Wahid Utomo. Silakan Wahid. Pak, kita ada jadwal offline-nya nggak ya, Pak? Kenapa Wahid? Nggak paham gitu, Pak. Jadi kalau offline bisa paham ya? Apa yang mau Wahid tanyakan? Bisa lebih paham, Pak. Apa yang mau Wahid tanyakan? Banyak sih, Pak. Dari awal sih kayaknya nggak kena gitu, Pak. Enggak kena. Yang di mananya? Kan saya sudah kasihkan bahan. Anda baca nggak? Baca, Pak. Cuman ya Oke. itu tadi, Pak. Bingung kayak misalkan dari sudutnya, itunya gitu, Pak. Apalagi kalau udah kos tangannya itu, Pak. Oke. Jadi kan kita pembelajaran ini kita harus sudah mulai menyesuaikan. Memang seperti inilah pembelajaran ini kan. Ada yang online, ada yang offline. Yang pada prinsipnya itu sama. Jadi jangan Anda terlalu misalnya memaksakan untuk offline dengan harapan akan lebih lebih mengerti gitu. Nah, coba Anda memulai dari sekarang untuk mencoba memahami ketika kita belajar secara online. Bagaimana Anda bisa memahami itu? Nanti ketika kita ketemu offline, prinsipnya juga akan sama. Materi yang saya paparkan, saya kasihkan ke para mahasiswa, dibaca, kemudian di ruang kelas kita tinggal diskusi. Tidak lagi kita seperti anak SMA ya, yang harus saya jelaskan satu persatu, kemudian juga nanti Anda pun harus
memahami satu persatu gitu kan. Nggak seperti itu. Tapi coba di forum online ini juga kita maksimalkan bagaimana Anda bisa bertanya gitu. Jadi kalau bahan sudah saya kasihkan, sudah berikan, nah Anda baca-baca, oh ini belum mengerti Pak, baru kita diskusikan di sini gitu. Kalau tadi, Setuju, eh, Pak. oke, kalau tadi kita sudah membahas mengenai dot product gitu kan, atau perkalian titik dari vektor. Saya rasa ini bisa Anda baca sebenarnya, Anda baca di buku atau dimanapun. Nah, tinggal Anda bagaimana Anda memahaminya. Kan kadang mungkin ada kurang pahamnya. Dari situlah kita bisa berdiskusi, bisa berdiskusi. Anda bisa tanyakan. Nah, di forum ini juga Anda bisa tanyakan mana kira-kira yang belum paham. Nah, silakan tanyakan. Oh, baik-baik, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Wahid? Kira-kira Bentar ya, Pak. tadi kan dari pertama katanya belum mengerti. Tentunya kan berarti dari definisi vektor, kemudian definisi skalar. Nah, itu Anda bisa baca di bahan yang diberikan itu ataupun dari materi online, banyak juga materi dari buku-buku e-book yang ada di internet. Boleh juga Anda. Izin, Pak. Nanti bahannya Bapak share kan, Pak? Boleh, nanti akan saya share. Ini Makasih, Pak. sengaja saya buat bahannya secara detail sehingga perkalian dot product, cross product itu Anda sudah fasih. Kemudian juga ada nanti transformasi dari dari Cartesian ke apa? Ke silindris nanti. Oke. Jadi yang dot product ini coba dipahami dulu. Nah, sembari nanti Anda memahami ini, Anda baca juga di tempat lain. Banyak sekali bahan yang mungkin dikemukakan oleh orang-orang yang lebih lebih paham gitu kan mengenai dot product atau analisis vektor ini. Orang matematika akan lebih sangat menguasai mengenai analisis vektor ini. Silakan Anda baca di materi-materi yang lain. Oke, yang lain ada yang mau tanyakan sebelum kita lanjutkan? Christian, ini kemarin Christian kuliah juga ya mesin ya. Halo Christian, Christian PS. Ya, mungkin ada beberapa orang yang kuliah, terus nggak muncul orangnya. Ya, ya, Israel, ada yang mau tanyakan? Nggak ada, Pak. Jelas. Sudah jelas. Ini Zailani di mana Zailani? Halo? Nah, ini berapa juga nih yang nggak hadir ya? Raihan Maulana, kenapa ini KRS-nya Raihan Maulana? Ya Pak, kemarin baru direvisi Pak, hari Senin kemarin semalam Pak. Oh, jadi belum dapat ACC ya? Belum dapat ACC Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang penting mau belajar, mau di ACC, mau enggak, atau nanti bisa ujian atau tidak, yang penting belajar dulu. Nggak apa-apa. Ya Pak, makasih. Oke, dipahami ya yang tadi ya mengenai dot product tadi. Saya akan lanjutkan dengan cross product. Jadi nanti setelah pembahasan ini kita lewatkan mengenai vektor, kita masuk nanti ke masalah intensitas medan listrik. Nanti juga menggunakan analisis vektor ini juga, makanya harus dipahami. Oke, sudah mengerti ini. Nanti bahannya saya kirim, jangan khawatir. Ini sengaja saya buat seharian ini bahannya supaya Anda mengerti mengenai vektor analisis ini. Sekarang kita masuk ke cross product. Cross product tandanya X, cross, tanda silang seperti ini. Temukan sudut lancip. Nah, ini
soal untuk menggugah ke pemahaman Anda nanti tentang perkalian silang ini atau cross product. Temukan sudut lancip antara dua vektor, yaitu A, satunya vektor A yaitu 2AX tambah AY tambah 3AZ. Kemudian vektor B, AX dikurang 3AY ditambah 2AZ. Dengan menggunakan definisi yang pertama perkalian titik atau cross product, dot product, dan yang kedua dengan menggunakan hasil kali silang atau cross product. Nah, jadi dia ada dua buah vektor, kemudian ketemunya di mana vektor itu, nanti sudut lancip antara dua vektor tersebut yang ingin ditanyakan berapa sudutnya. Oke, kita masuk ke penjelasan atau pembahasannya. Ada satu definisi seperti yang tadi ya, menjadi